Halo, kali ini kita akan membahas 5 tipe orang yang sebaiknya tidak lagi Anda perlakukan dengan baik di usia lanjut, demi menjaga waktu, energi, dan kedamaian batin Anda. Kebaikan memang penting, tapi jika diberikan pada orang yang salah, termasuk keluarga, tetangga, atau teman lama, itu bisa menjadi jebakan yang menguras Anda secara fisik dan emosional. Di sini, Anda akan tahu siapa saja yang harus diwaspadai, mengapa mereka bisa membuat Anda lelah, dan bagaimana melindungi diri tanpa rasa bersalah agar tahun-tahun berharga Anda tetap penuh ketenangan. Mari kita mulai. 1. Orang yang selalu mengambil tanpa pernah memberi. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang tidak lagi layak mendapatkan kebaikan Anda adalah ketika mereka hanya muncul dengan tangan terulur. Telepon mereka jarang berisi kabar atau tawa, selalu ada permintaan, bantuan, pinjaman, tumpangan, waktu Anda, dan entah bagaimana mereka selalu membutuhkannya. Ada rasa bersalah aneh yang sering muncul saat kita mulai berpikir untuk menarik diri dari orang seperti ini, apalagi jika mereka keluarga. Kita membujuk diri sendiri dengan alasan, ya, dibutuhkan itu hal baik, atau mungkin lain kali mereka akan menghargai semua yang sudah saya lakukan. Tapi kenyataannya, jika seseorang hanya menghargai Anda ketika Anda berguna, mereka tidak benar-benar menghargai Anda. Anda bukan sosok yang mereka pedulikan, Anda hanyalah layanan. Semakin bertambah usia, sumber daya Anda, waktu, energi, kekuatan fisik, tidak lagi tak terbatas. Memberikannya kepada seseorang yang hanya mengambil, seperti menuangkan air ke dalam cangkir berlubang, habis tanpa bekas. Anda punya hak penuh untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah, untuk menetapkan batasan, dan untuk menjaga tenaga Anda bagi mereka yang benar-benar membalas perhatian Anda. Dan jika kehadiran mereka menghilang saat Anda berhenti berkata, ya setiap saat, itu bukan kehilangan, itu kebebasan. Jangan biarkan kebaikan menjadi beban, atau kedermawanan menjadi rantai. Pada titik ini dalam hidup, setiap momen yang Anda berikan seharusnya juga mengembalikan sesuatu kepada Anda. Entah itu rasa dihargai, rasa tenang, atau sekedar senyum tulus. 2. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal. Ada jenis kelelahan yang halus tapi menguras habis. Berada di dekat seseorang yang selalu menemukan celah untuk menunjuk apa yang salah. Bukan teriakan atau kata-kata kasar, justru komentar kecil, berulang, yang menusuk perlahan. Rambutmu aneh hari ini. Kenapa kau memilih itu? Kau terlalu sensitif. Diucapkan santai, seolah hanya bercanda atau ingin membantu, tapi dampaknya dalam. Kritik kronis bekerja seperti tetesan air di batu. Lambat, konsisten, tapi akhirnya mengikis. Mereka menyamarkan rasa menghakimi sebagai kejujuran. Mereka bilang itu demi kebaikan Anda, padahal yang benar-benar terjadi adalah kedamaian Anda direnggut sedikit demi sedikit. Lama-lama Anda mulai meragukan diri sendiri, mengubah perilaku untuk menghindari komentar berikutnya, bahkan menahan diri untuk tidak berbagi hal-hal yang dulu membuat Anda bersemangat. Pada titik ini dalam hidup, Anda berhak merasa aman di kulit sendiri. Anda tidak perlu alasan untuk menjadi diri Anda, tidak perlu izin untuk menikmati apa yang Anda sukai. Jika seseorang selalu membuat Anda merasa kecil atau salah, Anda tidak wajib memberi mereka ruang di hidup Anda. Ingat, bersikap baik bukan berarti menjadi sasaran empuk. Tidak peduli seberapa sopan racun itu dibungkus, racun tetap racun. Dan kadang tindakan paling penuh kasih untuk diri sendiri adalah berdiri tegak dan berkata, cerita hidup saya hanya saya sendiri yang menulis, bukan Anda. 3. Orang yang suka membuat orang lain merasa bersalah. Ada orang yang punya bakat khusus, membuat Anda merasa bersalah tanpa harus berteriak atau berdebat. Cukup dengan nada suara tertentu, tatapan yang dipanjangkan setengah detik lebih lama, atau satu kalimat yang dibungkus rapi, dan tiba-tiba Anda mempertanyakan diri sendiri. Apakah saya sudah cukup membantu? Apakah saya egois? Apakah saya baru saja mengecewakan mereka? Mereka adalah para pembuat rasa bersalah. Dan yang membuat mereka berbahaya adalah cara mereka memutar kualitas terbaik Anda menjadi senjata. Empati Anda, kesetiaan Anda, rasa tanggung jawab Anda. Mereka membuat Anda percaya bahwa menjaga diri sendiri sama dengan meninggalkan mereka, bahwa menetapkan batasan adalah tindakan pengkhianatan.
Hasilnya, Anda terus-menerus meminta maaf, menjelaskan alasan Anda sampai lelah, dan memberi lebih dari yang Anda sanggupi, hanya demi menghindari keheningan dingin atau komentar menusuk yang akan datang jika Anda berkata tidak. Inilah yang perlu Anda ingat. Anda tidak berutang kedamaian Anda kepada siapapun. Tidak adalah kalimat lengkap, bukan undangan untuk negosiasi. Jika seseorang hanya bisa merasa dekat dengan Anda ketika Anda mengorbankan kenyamanan sendiri, itu bukan hubungan, itu kendali. Dan kendali bukanlah cinta. Hati Anda bukan keset. Rasa bersalah bukan harga yang harus Anda bayar untuk tetap dianggap baik. Dan setiap kali seseorang mencoba membuat Anda merasa buruk karena menjaga diri sendiri, anggap saja itu sebagai sinyal, bukan untuk mundur setengah langkah, tapi melangkah penuh dan menjauh. Karena kedamaian bukanlah sesuatu yang Anda minta, itu sesuatu yang Anda jaga dengan segala cara. 5. Orang yang dengan cara halus dan tersembunyi mencoba mengendalikan atau memanipulasi Anda. Beberapa orang tak perlu berteriak untuk menyakitimu. Mereka ahli dalam seni diam yang menusuk, sindiran halus yang membuatmu ragu apakah kamu bereaksi berlebihan. Ini adalah manipulasi pasif-agresif, jebakan yang berbahaya, apalagi di usia tua, karena sikap ini menyelinap dan perlahan menguras semangatmu. Mereka tidak menolak secara langsung, tapi membungkus penolakan dengan lelucon dingin atau komentar nyinyir yang menyakitkan. Mereka menghindari tanggung jawab dengan pura-pura tidak bermaksud jahat, membatalkan janji tanpa alasan, lalu menuduh kamu terlalu sensitif saat kamu mengonfrontasi mereka. Lambat laun, kamu merasa lelah, berjalan hati-hati di atas kulit telur agar tidak memicu mereka. Kamu berpikir ini tidak layak dipermasalahkan, padahal justru sebaliknya. Karena semakin lama kamu bertahan dalam pola itu, semakin kamu membungkam kebutuhan dan perasaanmu demi kedamaian yang sebenarnya tidak pernah ada. Pada titik ini, kedamaian bukanlah kemewahan, itu kebutuhan mutlak. Siapapun yang mengganggu ketenanganmu dengan permainan emosional, bukanlah seseorang yang pantas kamu pertahankan di dekatmu. Kamu tidak wajib membalas setiap sindiran, atau mengajari mereka bagaimana memperlakukanmu. Cukup ambil jarak, ciptakan ruang, dan ambil kembali ketenangan yang selama ini terusik. Karena senyum tanpa ketulusan hanyalah topeng. Kamu sudah menjalani terlalu banyak untuk terus menerima kepalsuan. Biarkan babak terakhir hidupmu dipenuhi oleh orang-orang yang tulus, yang berkata apa adanya, dan melakukan apa yang mereka katakan. Sisanya, hanya kebisingan yang pantas kamu abaikan. Kesimpulannya, saatnya Anda mulai melindungi kedamaian dan energi Anda dengan memilih siapa yang layak mendapatkan waktu dan perhatian Anda. Jangan terus memberi pada orang yang hanya mengambil dan menguras, karena kebaikan sejati adalah menjaga batasan demi kesehatan mental dan emosional Anda. Berani bilang cukup adalah bentuk kebaikan terbesar pada diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda bisa membuat pilihan yang terbaik untuk hidup yang lagi damai dan bermakna.